selamat datang di podcast Dadlebur. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran lalu lintas di kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar. Nah, di sini saya sebagai host dan 3 narasumber. Pertama itu ada Tasya, yang kedua ada Dita, yang kedua ada Ella. Hai. Nah, oke, langsung saja. Menurut Tasya, pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat itu apa aja? Menurut aku sih pelanggaran paling umum itu nggak pakai helm dan nggak punya SIM ya, tapi dia tetap berkendara. Jadi banyak yang ngeremehin kayak deket doang gitu. Padahal resiko kecelakaan itu bisa datang kapan aja gitu. Iya bener amat. Jadi kayak banyak nih yang merasa rumahnya dekat sekolah. Nah, mereka ini kayak merasa aman gitu. Kalau menurut kita penyebab pelanggaran itu apa sih? Kalau dilihat dari penyebabnya sih kurangnya kesadaran sama kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak juga yang mikir kalau berkendara itu bisa jadi lebih keren, tapi padahal itu bisa membahayakan orang lain sama diri sendiri juga. Setuju banget. Kadang faktor dampak buat lingkungan itu kuat ya. Nah, sekarang kayak ada efek atau dampak pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering dilakukan? Dampaknya itu banyak, pastinya juga yang paling jelas tuh resiko dari kecelakaannya gitu, mulai dari luka ringan atau yang sampai yang fatal gitu. Selain itu juga kalau misalkan sampai ketilang gitu kan juga mengganggu sekolah, entah itu dari belajarnya atau bisa juga dipanggil ke ruang guru gitu kan. Terus juga bisa bikin malu orang tua dan keluarga seperti itu. Wah iya, dampaknya bukan cuma buat diri sendiri. Ngomong-ngomong soal sanksi, nah Tasya, sanksi apa yang menurut kamu itu yang pantas buat pelanggaran lalu lintas? Menurut aku sih sanksinya itu berupa teguran, edukasi, dan kalau perlu ya penindakan. Kalau bisa juga ada penyuluhan keselamatan dan kerja sosial gitu. Nah, Dita, menurut kamu ini upaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas ini dari sekolah itu apa? Sekolah bisa mengadakan sosialisasi rutin dan mengundang polisi untuk edukasi. Terus juga bisa bikin peraturan tegas untuk pelajar berkendara batasannya. Nah, terus juga kalau perlu kita mengadakan razia untuk untuk merazia siswa yang membawa motor tanpa izin. Oke, terakhir ada buat kamu pesan yang sering melanggar lalu lintas itu apa? Pesan aku sih jangan nunggu celaka dulu baru sadar gitu, karena kan peraturan dibuat buat keamanan kita sendiri gitu, bukan cuma buat ngatur-ngatur masyarakat. Terus juga kalau misalkan belum cukup umur gitu, ada baiknya jangan menyetir dulu. Boleh nyetir tapi deket-deket rumah aja gitu. Misal disuruh ibu ke warung Madura buat beli apa gitu kan. Yang deket-deket aja, jangan sampai ke jalan raya, apalagi masuk ke jalan tol. Itu kan bahaya banget, banyak mobil-mobil kenceng. Terus juga pakai helm sama alat-alat lain, misal pakai jaket gitu kan. Sama nunggu SIM tuh biasanya. Iya, yang belum punya SIM jangan ini dulu, jangan nekat gitu, karena mencegah tuh lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Mantap. Oke, buat pembahasan hari ini tentang pelanggaran lalu lintas, semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, agar supaya kita bisa jadi lebih baik di jalan dan untuk di masyarakat. Terima kasih buat Tasya, Dita, sama Elda yang sudah saya pada hari ini. Iya, sama-sama. Tetap jaga keselamatan di jalannya. Ya, jangan lupa pakai helm. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.